sebelum kita mulai pembelajaran firman Tuhan kita. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas kasih setiamu tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami ingin melanjutkan pembelajaran firman Tuhan, Tuhan beri hikmat pengertian. Baik kami, terutama hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu Tuhan, agar firman disampaikan bisa berguna bagi kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar kami beriman dengan penuh pengertian dan dalam kebenaran. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus selamat kami hidup. Amin. Baik. Sekali lagi, selamat malam kepada Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di doktrin gereja. Dan dalam doktrin gereja kita sudah sampai kepada ordinansi dalam gereja. Minggu lalu kita sudah membahas ada dua ordinansi dalam gereja. Yang pertama adalah baptisan, yang kedua adalah perjamuan Tuhan. Dan hari Rabu lalu kita sudah bahas tentang baptisan. Ya, jadi baptisan yang alkitabiah itu seperti apa? Ya, dan itu kita sudah bahas lengkap bahwa orangnya harus benar, media dan caranya benar, dilaksanakan oleh gereja yang benar. Dan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di topik yang kedua daripada ordinansi, yaitu perjamuan Tuhan. Ya, jadi perjamuan Tuhan. Nah, ini akan kita bahas di malam hari ini. Ya, jadi ini adalah perjamuan Tuhan. Coba ya kita lihat, istilah yang tepat adalah perjamuan Tuhan. Ya, jadi untuk kita memahami sesuatu, tentu kita harus memahami istilahnya dulu. Ya, jadi istilah yang dipakai oleh Tuhan, yang dipakai dalam Alkitab apa? Dan kita dapatkan istilah yang tepat itu adalah perjamuan Tuhan. Ya, jadi kita katakan kita tidak menemukan ada istilah sakramen. Jadi itu jelas bukan sakramen. Kenapa? Karena tidak ditemukan dalam Alkitab ada istilah sakramen. Ya, Gereja Katolik mereka mengatakan itu ada sakramen, berasal dari kata sakramentum, itu sudah kita bahas di minggu kemarin. Artinya apa? Artinya sesuatu yang menguduskan. Karena di dalam Katolik ada kasih karunia Allah yang menyelamatkan, dan dalam kasih karunia itu terdapat sakramen-sakramen, sesuatu yang menyucikan, sesuatu yang menguduskan. Tetapi ketika kita bahas tentang perjamuan, kita bilang itu bukan suatu hal yang menguduskan. Nanti kita akan lebih dalam pelajari itu. Dan juga bukan perjamuan kudus. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu, mereka menyebut istilah dengan perjamuan kudus. Jadi kenapa perjamuan kudus? Ya, karena istilah kudus atau hampir sama dengan menguduskan tadi, karena mereka menganggap itu suatu hal yang sakral, sesuatu hal yang suci, sesuatu hal yang punya dampak menguduskan. Ya, tetapi kalau kita membaca Alkitab, dikatakan bahwa kita diselamatkan, kita dikuduskan oleh pengorbanan Yesus Kristus satu kali untuk selamanya. Dan Ia telah menguduskan kita, Ia telah menyucikan kita. Artinya tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu ditambahkan dalam karya keselamatan Yesus Kristus, termasuk sakramen, termasuk perjamuan. Tidak ada yang menguduskan. Nah, jadi istilah yang tepat adalah perjamuan Tuhan. Mengapa kita bilang itu adalah istilah yang tepat adalah perjamuan Tuhan? Ya karena tidak kita dapatkan ada satu ayat pun di Alkitab berkata itu adalah perjamuan kudus. Tapi banyak gereja hari ini menggunakan istilah perjamuan kudus. Gitu. Kenapa gereja Protestan terutama mereka menggunakan istilah perjamuan kudus? Karena mereka tadinya latar belakangnya adalah mereka tadinya adalah Katolik. 1516 Martin Luther memprotes, dia keluar jadilah Protestan. Tapi ada bagian-bagian dari Katolik yang diambil di dalam Protestan. Ya, kalau sana sakramen perjamuan kudus, di sini digunakan istilah perjamuan kudus. Tetapi kita tidak mendapatkan istilah itu di dalam Alkitab. Jadi kita dapatkan apa istilah yang tepat dalam Alkitab? Nah, coba kita lihat ya. Istilah yang tepat adalah perjamuan Tuhan. Ya, jadi perjamuan Tuhan. Nanti perjamuan yang mengingatkan akan Tuhan. Jadi bukan perjamuan yang menguduskan, tapi perjamuan yang mengingatkan akan Tuhan. Ya, jadi coba kita lihat. Ada ayatnya. Ada. Di mana? Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 21. Ya, kalau Anda punya Alkitab, silakan buka Alkitab. Tapi kalau Anda pun tidak baca Alkitab, di layar saya tampilkan. Di sini katakan 1 Korintus 10 ayat 21.
Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Nah, jadi Paulus mengingatkan orang Korintus, ya kalian tidak bisa hidup misalnya untuk Tuhan, lalu pada saat yang sama juga hidup untuk roh-roh jahat. Gitu. Kalian tidak bisa mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Gitu. Nah, dan lebih lanjut lagi dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 20 dikatakan apa? Apabila kamu berkumpul, ya berkumpul sebagai jemaat, maksudnya kamu bukanlah, ya jadi bilang kamu bukanlah, ya berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Nah, jadi jelas dia menggunakan istilah perjamuan Tuhan. Nah, jadi dengan istilah yang tepat ini, baru kita tahu perjamuan ini sebenarnya untuk apa. Perjamuan ini kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk suatu hal yang sakral, bukan untuk suatu hal yang menguduskan, tapi perjamuan ini tujuannya adalah untuk Tuhan, karena disebut dengan istilah perjamuan Tuhan. Ya, jadi itu coba kita lihat lagi. Penting istilah yang tepat. Ya, mungkin ada berkata, mengapa sih harus dipermasalahkan antara sakramen, perjamuan kudus, dan perjamuan Tuhan? Ya, kita bilang itu penting sekali. Kenapa? Karena istilah yang tepat itu membantu kita untuk mempraktekkan dengan cara yang tepat juga. Nah, coba kita lihat ya. Hal yang pertama, mengapa penting istilah yang tepat? Agar kita terhindar dari kesalahan penafsiran. Nah, apa yang Anda pikirkan ketika misalnya mendengar istilah perjamuan kudus? Ya. Atau perjamuan Tuhan? Ya. Kalau mendengar istilah perjamuan kudus, maka terbayang satu hal yang kudus, suatu hal yang suci. Berarti kalau gitu dilakukan dengan cara yang sakral. Oh, kalau gitu ini bisa menguduskan. Ya. Tapi kalau kita dengar istilah perjamuan Tuhan, maka kita tahu perjamuan ini dilakukan ada hal yang dihubungkan dengan Tuhan gitu. Atau mengingatkan akan Tuhan. Nah, jadi kita bilang penting istilah yang tepat agar terhindar dari kesalahan penafsiran. Ya. Jadi kata kudus itu cukup membuat seseorang bisa ya berpikir satu hal yang menguduskan gitu ya. Baik ya. Nah, coba kita lihat lagi hal yang kedua, agar terhindar dari kesalahan praktek. Nah, kita bilang dengan istilah yang tepat kita terhindar dari kesalahan penafsiran. Nah, perjamuan tanpa kudusnya, tapi perjamuan mengacu kepada Tuhan, maka kita berpikir akan Tuhan. Sementara kalau kita berpikir tentang perjamuan kudus, wah itu menguduskan. Itu satu hal yang suci, satu hal yang sakral. Makanya dalam prakteknya, tidak kebetulan sebenarnya kalau misalnya Anda tahu tentang perjamuan, biasanya ada meja-meja, ada kursi-kursi yang ditutupin dengan kain warna putih, yang hamba Tuhan yang menggunakan baju putih-putih gitu ya, pelayan-pelayan yang mengenakan baju putih-putih gitu. Kenapa? Karena ada kata kudusnya. Jadi perjamuan kudus, kudus suci, kudus sakral. Dan lambang kudus biasanya ada putih gitu. Sehingga untuk meningkatkan sakralnya, kekudusannya, maka digunakanlah misal taplak mejanya warna putih, pelayannya putih-putih, hamba Tuhannya menggunakan baju putih dan sebagainya. Jadi kita bilang ini penting sekali istilah yang tepat. Agar terhindar dari kesalahan penafsiran, kesalahan penafsiran bisa menyebabkan kesalahan dalam hal praktek. Lalu kita ada masalah enggak dengan misalnya taplak mejanya putih, baju putih apa? Sebenarnya tidak ada masalah gitu. Tetapi kalau menghubungkan itu dengan kata kudus, itu bisa jadi masalah gitu. Ya, kita mau taplak warna apa, baju warna apa, tidak ada masalah. Gitu. Mau dia taplak putih, baju putih, tidak ada masalah. Tetapi kalau pemikirannya karena ada kata kudusnya, dia menghubungkan kudus dengan warna putih, nah itu salah. Kenapa? Karena kudus itu sendiri tidak ada dalam Alkitab. Gitu. Yang ada adalah perjamuan Tuhan. Ya, jadi itu sebabnya kita bilang bahwa penting sekali istilah yang tepat agar terhindar dari kesalahan penafsiran, agar terhindar dari kesalahan dalam prakteknya yang dilakukan di dalam sebuah jemaat. Ya, coba kita lihat. Kalau begitu, apakah makna perjamuan Tuhan? Ya, yang pertama, mengesahkan perjanjian baru. Coba kita lihat. Ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Tuhan, di dalam Lukas pasal 22 ayat 20, dia berkata,
Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Jadi perjamuan Tuhan itu mengesahkan perjanjian yang baru. Nah, ini pada perjanjian yang baru yang katanya yang dimeteraikan ya oleh darah Yesus Kristus. Ya. Dia bilang perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan perjanjian baru ini? Jadi ketika kita mengadakan perjamuan Tuhan, itu mengingatkan kita akan ada pengesahan perjanjian yang baru. Tentu kalau ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, ketika kita berbicara masalah perjanjian baru, biasanya dalam kekristenan itu ada dua hal yang kita ingat. Atau ada dua hal yang tersirat dalam pikiran kita. Yang pertama, mengacu kepada Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Jadi kalau misalnya Alkitab Perjanjian Lama itu adalah Kejadian sampai Maliaki, Alkitab Perjanjian Baru itu dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Jadi kalau orang berbicara masalah Perjanjian Baru, maka apa yang terbayangkan oleh kita? Yang terbayangkan oleh kita adalah kitab Perjanjian Baru. Misalnya ada orang bilang, ya, ayat ini kan ada tertulis dalam kitab Perjanjian Baru atau ada tertulis dalam Perjanjian Baru. Oh, berarti maksudnya adalah ada ayat itu ada antara Matius sampai kitab Wahyu. Pokoknya di dalam itulah antara Matius sampai kitab Wahyu. Nah, itu adalah konsep perjanjian baru yang pertama. Tetapi konsep perjanjian baru yang kedua adalah mengenai perjanjian Tuhan, terutama dengan bangsa Israel, dengan orang-orang Yehuda gitu. Coba kita lihat ya. Itu ditegaskan di mana? Ditegaskan di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Dia bilang sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Nah, ini janji Tuhan yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa isi perjanjiannya? Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terus, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Tuhan bilang, aku akan menaruhkan Tauratku dalam batin mereka. Dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, jadi isi daripada perjanjian baru ini, Tuhan tidak lagi menaruh Tauratnya di dalam loh-loh batu, tetapi dalam loh hati mereka. Tauratnya tidak ditulis di dalam bentuk tulisan begitu, tapi dia dalam batin mereka. Dan dia bilang, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi isi perjanjian baru ini adalah Tuhan menaruhkan Tauratnya dan menuliskan firman itu dalam hati mereka. Ya, bukan di loh batu lagi. Dan Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Dan lewat perjanjian yang dilakukan itu nantinya, dosa dan kesalahan mereka akan diampuni. Nah, perjanjian itu menggambarkan apa? Nah, dibaca tadi dalam Lukas tadi, ya yang kita bahas tadi, Lukas ya. Di sini dikatakan, demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Jadi perjanjian baru itu rupanya Tuhan menjanjikan adanya pengampunan dosa atas kesalahan mereka, dan Tuhan menjadi Allah mereka, mereka menjadi umatnya, tidak ada batas lagi, karena Tuhan menaruh tulisannya, Tauratnya di dalam hati mereka. Nah, ini berbicara misalnya kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk mengampuni dosa mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus ya mengadakan perjamuan Tuhan, dia ingin menggambarkan bahwa ada roti yang menggambarkan tubuhnya, ada darah yang menggambar cawannya. Ini adalah perjanjian baru itu yang akan digenapi di dalam penyaliban Yesus Kristus.
mati, disalibkan, ya, darahnya dicurahkan, tubuhnya mengalami berbagai macam penderitaan untuk menebus dosa-dosa mereka, menggenapi perjanjian yang baru yang ditulis dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Nah, jadi untuk mengesahkan perjanjian baru, dan perjanjian baru itu bukan lagi disahkan dengan darah domba, tetapi dia bilang disahkan dengan darahku yang ditumpahkan bagimu, ya, termasuk bagi orang Israel dan bagi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi makna perjamuan Tuhan artinya ketika kita makan roti dan minum anggur di dalam cawan, ini menggambarkan tubuh Tuhan, darah Tuhan, ya, menggambarkan atau melambangkan, menyimbolkan tubuh dan darah Tuhan yang dicurahkan, mengalami penderitaan untuk mati di kayu salib, menanggung semua dosa manusia. Ya, jadi itu maknanya. Yang pertama, mengesahkan perjanjian yang baru. Di mana perjanjian lama, ya, kalau mereka bisa mentaati hukum Taurat dengan sepenuh-penuhnya, baru mereka bisa diselamatkan. Tapi tidak ada satu orang manusia pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Hanya oleh perjanjian yang baru, pengorbanan Yesus Kristus, manusia bisa diselamatkan. Ya, oke ya. Nah, jadi dengan demikian sebenarnya aplikasinya apa? Aplikasinya kalau Anda bertanya, kalau gitu siapakah yang boleh ambil bagian dalam perjamuan Tuhan? Ya kita bilang, karena perjamuan Tuhan mengesahkan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus pada kematiannya di kayu salib, berarti yang boleh ikut dalam perjamuan Tuhan adalah hanya mereka yang sudah menerima perjanjian baru atau sudah diselamatkan. Ya, harus menerima Yesus telah mati, Yesus telah dikubur, dan Yesus telah bangkit untuk menanggung dosa dia. Dengan hati, orang percaya, dan dengan mulut, akhirnya dia mengaku dan diselamatkan. Jadi, kalau dia belum diselamatkan, dia belum boleh untuk ambil bagian. Karena dia belum teraplikasi dalam perjanjian yang baru itu, ya, digambarkan oleh pencurahan darahku, kata Tuhan. Maksudnya darah Yesus Kristus. Dan, ya, coba kita lihat. Dan ya, yang sudah melaksanakan ordinasi pertama, yaitu baptisan. Nah, jadi gini, mengapa yang sudah melaksanakan ordinasi pertama, yaitu baptisan? Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam bahwa mereka yang boleh ambil bagian adalah mereka yang sudah menerima perjanjian baru itu, yang sudah diselamatkan. Yang kedua, orang-orang diselamatkan ini, minggu lalu kita bilang, memberi diri dibaptis. Ketika dia dibaptis, dia menggabungkan diri dalam sebuah jemaat. Nah, dan mereka yang ada di dalam jemaat inilah yang boleh ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kenapa? Karena perjamuan Tuhan dilakukan oleh jemaat. Jadi siapa yang sudah jadi anggota, dia boleh ambil bagian. Siapa yang belum, ya belum boleh. Jadi harus yang sudah melaksanakan ordinasi pertama. Ya, itu aplikasi daripada makna yang pertama yang kita lihat. Coba kita lihat selanjutnya. Makna yang kedua daripada perjamuan Tuhan. Itu untuk apa? Sebagai simbol dan peringatan akan Yesus Kristus. Jadi sebagai simbol dan peringatan akan Yesus Kristus. Akan apanya? Ya, coba kita lihatlah. Dikatakan di Lukas pasal 22 ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi apa? Menjadi peringatan akan aku. Nah, jadi ketika kita mengadakan perjamuan Tuhan, makan roti dan minum anggur ya, di dalam cawan, sebenarnya yang kita lakukan adalah kita mengingatkan akan Tuhan. Karena dia bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam 1 Korintus pasal 11, dia berkata, perbuatlah setiap kali kamu memakannya untuk memperingati akan aku. Jadi setiap kali kita mengadakan perjamuan Tuhan, Tuhan mau kita memperingatkan akan Tuhan. Gitu. Nah mungkin pertanyaan kita, memperingatkan Tuhan akan apa? Gitu. Nah, coba, memperingatkan Tuhan itu memperingatkan tentang apa? Yang pertama, mengingatkan akan pengorbanan Yesus Kristus yang sudah kita terima.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah katakan bahwa orang yang boleh ambil bagian dalam perjamuan Tuhan adalah mereka yang sudah menerima perjanjian baru itu, menerima penebusan Yesus Kristus, atau dengan kata lain mereka yang sudah diselamatkan. Nah, jadi karena dia sudah diselamatkan, maka ketika dia mengingatkan akan ada roti, ada anggur, menggambarkan tubuh dan darah Kristus, yang dia ingat apa? Yang dia ingat bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, darahnya tercurah, untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Dan kita sudah menerima pengorbanan itu. Gitu. Artinya setiap kali kita memegang roti dan anggur itu, kita harus selalu bersyukur, Tuhan terima kasih. Gitu. Pengorbananmu yang saya sudah terima. Yang saya sudah terima dan itu teraplikasi dalam hidup saya, sehingga saya diselamatkan. Gitu. Mungkin kita berkata, Tuhan terima kasih sehingga saya bisa mengenal kebenaran. Akhirnya saya bisa mendengar Injil yang benar dan diselamatkan. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Peringatan akan Tuhan itu akan pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dan itu bisa kita aplikasikan lagi apa dalam hidup kita kalau begitu. Tuhan sudah berkorban bagi kita. Dia sudah memberikan segala-galanya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang dia kasihi. Untuk mati ke salib, untuk menanggung dosa-dosa kita. Allah Bapa memberikan putranya yang tunggal yang dia kasihi untuk kita. Sudah yang terbaik Tuhan sudah berikan bagi kita. Gitu. Nah sekarang, ya, pertanyaannya, Tuhan, apa yang Engkau ingin saya berikan kepadamu? Ini hidup saya, Tuhan. Saya ingin dipakai oleh Engkau. Ini hidup saya, Tuhan. Saya mau untuk menjadi alat-Mu yang mulia di muka bumi ini. Itu yang harus kita ingatkan. Tuhan, terima kasih. Saya mengingatkan akan pengorbanan-Mu. Ini ada roti, melambangkan tubuh. Ini ada cawan, melambangkan darah-Mu, Tuhan. Ini adalah pengorbanan-Mu yang sudah saya terima. Bersyukur, Tuhan. Dan saya tahu, saatnya saya yang berkorban untuk Tuhan. Kita mengorbankan waktu kita mengorbankan tenaga kita mengorbankan apa saja yang kita bisa lakukan. Untuk apa? Membalas kasih itu Tuhan. Ya, membalas kasih Tuhan. Memang kita tidak mungkin bisa membalas sempurna, tetapi minimal kita mau berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat akan tugas kita memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Ya. Jadi coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi ketika kita makan ya, roti, minum anggur dalam cawan, di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya. Hal apa yang terkandung di dalam ayat ini? Kita bilang minimal ada dua hal yang terkandung. Yang kedua adalah Tuhan mau kita memberitakan kematiannya. Kepada orang-orang yang melihat, ya, ketika kita makan roti dan minum anggur, kita sudah memberitakan bahwa darah ini menggambarkan, anggur ini menggambarkan darah, roti ini menggambarkan tubuh Tuhan yang dia korbankan bagi saya dan bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Ya, setiap orang yang melihatnya bisa tahu itu menggambarkan tentang apa. Katanya di abad-abad awal, ya, karena ada satu konsep dalam gereja tertentu mengatakan bahwa ketika roti dan anggur itu didoakan, terjadilah namanya transubstansasi. Itu apa? Itu maksudnya adalah ketika ya roti dan anggur itu didoakan. Roti bukan roti lagi, anggur bukan anggur lagi, tapi roti itu benar-benar adalah tubuh Tuhan dan itu benar-benar adalah darah Tuhan gitu. Wah, sehingga ada orang-orang tertentu yang tidak percaya Tuhan, mereka bilang, wah ini orang Kristen kanibal. Dia minum darah dan makan daging. Ya. Itu ada konsep yang keliru tentunya. Tetapi dengan demikian ada orang-orang yang tahu bahwa itu hanya untuk memperingati. Mereka akan jelaskan, tidak, sebenarnya kami tidak makan darah,
kami tidak makan daging, kami tidak makan darah. Tetapi roti dan anggur ini hanya melambangkan tubuh Tuhan dan darah Tuhan yang dikorbankan dia ke salib untuk menanggung dosa semua manusia. Ya termasuk kamu yang bertanya tadi. Dia memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Artinya apa? Artinya bisa kita aplikasikan ketika kita pegang itu roti, kita pegang itu cawan, ya. Maka saat kita mau memakan roti dan minum anggur itu, kita harus tahu bahwa ini adalah melambangkan tubuh Tuhan, ini melambangkan darah Tuhan. Dia sudah tersalib untuk menebus semua dosa manusia. Saya sudah diselamatkan. Maka adalah tugas saya juga untuk memberitakan kematian, pengorbanan Yesus Kristus menjadi keselamatan untuk semua manusia. Jadi saya pun harus memberitakan berita Injil itu agar orang lain bisa diselamatkan. Jangan sampai pengorbanan Yesus Kristus menjadi mubazir karena saya tidak memberitakannya kepada orang lain. Ya, jadi mengingatkan akan tugas kita memberitakan kematian Yesus. Dia bilang, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan yang kedua, bahwa ini juga mengingatkan kita tentang apa? Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya. Ya, jadi Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya. Coba kita lihat ya. Mengingatkan akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Coba ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, artinya ketika kita makna kedua ketika kita pegang itu roti, pegang itu cawan yang berisi dengan anggur. Maka yang teringat oleh kita, ini kita lakukan sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Kalau Tuhan sudah datang, nah kita tidak lagi melakukan perjamuan Tuhan. Maksudnya kedatangan Tuhan kapan? Kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput umatnya. Nanti Tuhan bilang akan ada sangkakala alam berbunyi, nafiri berbunyi, Tuhan turun dari surga di awan-awan menjemput setiap orang yang sudah percaya kepadanya. Orang mati dibangkitkan, kalau waktu itu kita hidup diangkat, hidup, diubah dalam sekejap, bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Nah itu adalah janji kedatangan Tuhan kedua fase yang pertama bagi orang-orang percaya zaman gereja. Nah kalau sudah itu waktunya, maka kita tidak lagi mengadakan perjamuan Tuhan karena kita sudah diangkat. Artinya apa? Ketika kita makan dan minum itu, kita ingat ini kita lakukan sampai Tuhan datang. Berarti Tuhan pasti akan datang. Karena dia berjanji, ini kami lakukan sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Nah, sebenarnya, kalau kita berbicara masalah kedatangan Tuhan, kadang-kadang pertanyaannya adalah, Tuhan akan datang dan menjemput orang yang percaya kepadanya. Sudahkah kita sungguh-sungguh sudah percaya kepadanya? Yang pertama. Yang kedua juga mengingatkan akan kita bahwa dunia ini sementara. Ya, dunia ini sementara, dunia dan apa yang ada di dalamnya adalah sementara. Hanya apa yang kita lakukan bagi Kristus, itu yang akan berdampak bagi kekekalan. Nah, kadang-kadang saya bilang bahwa memang kita masih hidup di dunia, kita masih bekerja, kita masih beraktivitas, kita masih melakukan ini dan itu dan sebagainya. Sama seperti orang-orang dunia lakukan. Tetapi jangan sampai, karena hal-hal itu, Anda melupakan perkara rohani, Anda melupakan kekekalan. Jangan sampai. Karena semua yang ada di dunia ini akan berlalu. Tetapi apa yang kita perbuat untuk Kristus, itu yang punya dampak bagi kekekalan. Nah, jangan sampai kita habiskan hidup kita hanya untuk dunia ini, tanpa kita memikirkan perkara rohani. Kita habiskan hidup kita untuk dunia ini, tanpa kita memikirkan perkara kekekalan. Seharusnya kita tetap bekerja, kita melakukan aktivitas kita, tetapi kita harus mengutamakan Tuhan. Kita mengutamakan hal-hal kekal. Karena di dunia ini sementara, di sana kita akan kekal. Jadi setiap kali kita mengadakan perjamuan Tuhan, kita ingat akan itu. Karena itu makna yang Tuhan inginkan. Dia bilang memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Maksudnya sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Ya. Oke, coba kita lihat lagi. Apakah perjamuan Tuhan masih berlaku sampai sekarang? Ya. Minggu lalu kita bahas apakah baptisan masih berlaku sampai sekarang. Ya, karena ada gereja-gereja tertentu tidak membaptis. Tetapi kita sudah bahas bahwa baptisan masih dilakukan sampai sekarang. Lalu pertanyaannya sama juga diajukan, apakah perjamuan Tuhan masih berlaku sampai sekarang?
Ya, coba kita lihat ayat-ayatnya. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan ayat 26, dia bilang gini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Nah, jadi, telah aku terima dari Tuhan. Maksud Paulus, apa yang telah aku teruskan kepadamu, ini dia sedang berbicara konteksnya dalam perjamuan Tuhan. Ya, perjamuan Tuhan yang aku lakukan, perjamuan Tuhan yang aku ajari, kata Paulus, itu sesuatu yang telah kuterima dari Tuhan. Dan apa yang kudapatkan dari Tuhan itu kuteruskan kepadamu. Ya, berarti yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ya, jadi rupanya perjamuan Tuhan yang diajarkan oleh Paulus diterima dari Tuhan, diajarkan dan dipraktekkannya di dalam jemaat Korintus. Gitu. Nah, berarti dari zaman Tuhan Yesus sampai zaman Rasul itu diteruskan terus, ya, diteruskan terus gitu. Dan sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Berarti, perjamuan Tuhan itu diterima dari Tuhan, diteruskan oleh Rasul Paulus, dan terus diteruskan oleh setiap orang percaya sepanjang zaman, sampai kapan? Sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Nah, karena Tuhan belum datang untuk yang kedua kalinya, berarti gereja sekarang ini masih meneruskan perintah Tuhan untuk mengadakan perjamuan Tuhan. Nah, dengan kata lain, kalau ditanya apakah perjamuan masih berlaku sampai sekarang, kita bilang masih. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Kalau Tuhan sudah datang, gerejanya diangkat, ya, maka tidak perlu lagi adanya perjamuan Tuhan. Ya, oke. Nah, perjamuan Tuhan dilakukan oleh jemaat. Oleh jemaat maksudnya oleh gereja dan oleh orang-orang yang ada dalam jemaat. Ya. Coba kita lihat ya. Ada orang bertanya, siapa yang boleh mengadakan perjamuan Tuhan? Atau perjamuan Tuhan itu dilakukan oleh siapa? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena ada banyak praktek-praktek perjamuan Tuhan yang dilakukan sekarang ini. Dulu saya pernah tahu ada satu sekolah Alkitab, ya. Jadi sekolah Alkitab, ya, jadi mereka mengadakan sekolah Alkitab, di hari-hari tertentu mereka mengadakan perjamuan Tuhan. Gitu. Padahal mereka bukan gereja, mereka sekolah Alkitab. Jadi, kalau kita baca, misalnya 1 Korintus 11 ayat 18, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, apabila sebagai jemaat, gitu, ya. Bukan sebagai mahasiswa, bukan sebagai akademisi, bukan, gitu, sebagai jemaat. Dan kenapa ini pertanyaannya juga muncul? Karena hari ini banyak praktek di mana orang bisa minta, bahkan beli, ya, roti dan anggur, ya, bahkan rotinya sudah dijual di toko-toko buku Kristen, gitu. Terus ada anggurnya dijual. Mereka di rumah adakan perjamuan Tuhan sendiri di rumah. Maka sebab itulah muncul pertanyaan, perjamuan Tuhan dilakukan oleh siapa? Kita kan dilakukan oleh jemaat dalam perkumpulan jemaat. Di sini sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, hal ini sedikit banyak aku percaya. Ya, jadi maksudnya gini, 1 Korintus pasal 11 itu khusus berbicara masalah perjamuan Tuhan. Dan ayat yang banyak tentang perjamuan Tuhan memang adanya dalam 1 Korintus pasal 11. Ya, sisanya adalah kasus-kasus perjamuan Tuhan di dalam Injil. Ya, keempat Injil mencatat itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, jadi lihat bahwa perjamuan Tuhan mereka lakukan adalah ketika mereka berkumpul sebagai jemaat. Artinya dilakukan oleh jemaat dan oleh mereka yang sudah menjadi anggota jemaat. Yang kita katakan tadi, sudah menerima keselamatan, ya, dan sudah memberi diri dibaptis. Gitu. Ya, terus, karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumah, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal lain akan kuatur kalau aku datang. Nah, kalau Anda baca 1 Korintus pasal 11 secara keseluruhan, di jemaat Korintus ada satu kesalahan ketika mereka berkumpul mengadakan perjamuan Tuhan. Dan rupanya perjamuan Tuhan waktu itu, rotinya itu cukup besar. Dan ya anggurnya juga cukup banyak. Sehingga apa? Sehingga
mengenyangkan gitu, misalnya mengenyangkan. Jadi ada orang yang datang, ya, mereka ingin makan perjamuan Tuhan dengan minum anggurnya sampai kenyang, saking sampai kenyangnya, yang lain tidak dapat. Gitu. Nah, makanya dinasihatkan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-33, karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, maksudnya perjamuan Tuhan, nanti kala olehmu seorang akan yang lain. Maksudnya tunggu dulu semua kumpul, dibagi rata, semua sudah dapat, baru kalian mengadakan perjamuan Tuhan. Nah, jangan kalian makan duluan, nanti yang lain belakangan tidak dapat. Nah, maka oleh itu nanti kala olehmu seorang akan yang lain. Nah, kalau kamu lapar, kalau ada orang yang lapar, baiklah yang makan dahulu di rumah. Supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Nah, maksudnya makan dulu di rumah. Nah, dari ayat ini kita bisa mendapatkan ada perbedaan makan di rumah dengan makan perjamuan Tuhan. Mungkin di rumah juga makan roti, ya, tapi di dalam jemaat atau di gereja makan roti juga. Nah, tapi beda. Perkumpulan jemaat, makan roti dan minum anggur atau perjamuan Tuhan dilakukan di jemaat. Ya, makan biasa dilakukan di rumah. Nah, artinya apa? Artinya tidak boleh mengadakan perjamuan Tuhan sendiri di rumah. Kalau perjamuan Tuhan diadakan di dalam persekutuan jemaat atau perkumpulan sebagai jemaat. Oleh sebab itulah yang benar itu perjamuan Tuhan hanya boleh dilakukan oleh jemaat, ya, atau oleh gereja, ya, yang di dalamnya orang-orang yang sudah menjadi anggota jemaat. Mengapa? Seperti saya katakan tadi bahwa ada sekolah Alkitab hari-hari tertentu mereka mengadakan perjamuan Tuhan, kayak misalnya Paskah, ya, atau apa, mereka mengadakan perjamuan Tuhan. Terus apa lagi? Ya, ada satu pemuritan gitu di Balikpapan. Saya pernah tahu ada satu pemuritan gitu. Kumpul beberapa orang tiap pagi mereka mengadakan perjamuan Tuhan. Padahal mereka bukan jemaat, bukan siapa-siapa, cuma mereka berkumpul, ya, kayak semacam asrama begitu untuk anak-anak sekolah. Tiap pagi mereka mengadakan perjamuan. Kita nggak bisa. Itu bukan jemaat. Gitu. Ya, itu bukan jemaat. Itu salah. Gitu. Nah, ada lagi perjamuan Tuhan yang katanya kalau sudah didoakan oleh hamba Tuhan tertentu itu bisa menyembuhkan. Nah, karena ada orang yang sakit di rumah, tidak bisa dibawa, mungkin orang lumpuh atau apa, daripada orang lumpuhnya yang dibawa untuk didoakan hamba Tuhan itu, mending ya, roti dan anggur yang sudah didoakan itu dibawa kepada orang sakit. Ya, jadi orang sakit ini minum, ya, mengadakan perjamuan, dia mengadakan perjamuan Tuhan di rumahnya dengan beberapa orang itu. Gitu. Ada seperti itu. Yang tidak, kita mengatakan berkumpul sebagai jemaat. Jadi perjamuan Tuhan dilakukan oleh jemaat. Oke ya. Yang boleh ikut adalah hanya mereka yang sudah menerima perjanjian baru atau sudah diselamatkan. Ini diulangi lagi yang tadi ya. Yang sudah melaksanakan ordinasi pertama yaitu baptisan. Ya, karena itu hanya yang sudah menjadi anggota jemaat. Nah, karena itulah kita mengenal sebenarnya dalam perjamuan Tuhan itu ada istilah. Ada dua istilah. Yang pertama namanya perjamuan Tuhan terbuka. Yang kedua adalah perjamuan Tuhan tertutup. Apa itu perjamuan Tuhan terbuka dan apa itu perjamuan tertutup? Perjamuan Tuhan terbuka adalah perjamuan Tuhan yang dibukakan kepada siapa saja. Jadi siapa saja ya dalam satu jemaat kalau mau ikut perjamuan Tuhan boleh. Jadi siapapun juga, mau dia remaja, mau dia pemuda atau mau siapa, boleh. Yang pertama. Yang kedua, perjamuan Tuhan terbuka itu maksudnya tidak harus anggota jemaatnya. Ini siapa saja yang datang, misalnya ada tamu atau siapa yang datang dan dia waktu itu kebetulan di gereja itu mengadakan perjamuan Tuhan, pas dia datang situ dia mau ikut boleh gitu. Itu namanya perjamuan Tuhan terbuka. Nah, kita bilang ini bahaya. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, pertama perjamuan Tuhan dilakukan hanya oleh mereka yang sudah menerima perjanjian baru atau sudah diselamatkan. Nah, kita belum tahu, ini orang datang baru ini, dia sudah diselamatkan atau belum gitu. Dari mana kita tahu? Kalau misalnya orang sudah menjadi anggota jemaat, dia maju ke depan menyatakan, oh saya sudah diselamatkan, saya mau bergabung dengan jemaat, kita tahu pengakuannya dia sudah diselamatkan. Makanya dia sudah jadi anggota jemaat.
Tapi kalau ada orang baru yang dia juga bukan anggota jemaat, kebetulan lagi datang, atau anggota keluarga daripada anggota jemaat di situ, yang mau mamanya, mau bapaknya, atau mertuanya, atau siapa lagi kebetulan berkunjung, dan mengadakan perjamuan Tuhan, jemaat itu mengadakan perjamuan Tuhan, yang terbuka ini ya boleh siapa saja. Gitu. Nah kita bilang ini berbahaya, mengapa? Karena kita tidak tahu apakah dia sungguh-sungguh diselamatkan atau belum. Yang kedua, apakah dia mengerti makna daripada perjamuan Tuhan itu. Gitu. Yang maknanya dengan cara yang benar mengaku tubuh dan darah Tuhan gitu. Kalau tidak dia bisa melakukan satu pelanggaran atau kesalahan, Tuhan bilang. Nah, dan biasanya perjamuan terbuka ini adalah konsep gereja yang universal, yang katanya tubuh Tuhan terdiri seluruh kekristenan di muka bumi ini. Karena seluruh kekristenan di muka bumi, siapa saja datang dia adalah anggota daripada jemaat yang universal itu. Maka dia boleh ikut perjamuan. Nah, jadi yang pertama terbuka dalam arti siapa saja boleh, mau dia anak kecil, mau dia pemuda, remaja, mau dia anggota jemaat atau belum juga boleh ikut. Tetapi kedapatkan di Alkitab adalah perjamuan Tuhan yang tertutup. Tertutup maksudnya apa? Tertutup hanya bagi anggota jemaat saja. Jadi kalau ada satu gereja lokal mengadakan perjamuan Tuhan, ya sudah menjadi anggota jemaat lah yang boleh ambil bagian. Ya. Kalau yang belum bergabung dengan anggota jemaat, ya belum boleh. Jadi ada orang tamu atau siapapun juga belum boleh. Dengan demikian, maka bisa terdeteksi mana yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan, mana yang sudah mengerti makna daripada perjamuan Tuhan itu. Nah, makanya namanya perjamuan Tuhan yang tertutup. Dan kita percaya yang benar adalah sistem perjamuan Tuhan yang tertutup. Ya, hanya bagi anggota jemaat. Ya. Hanya bagi mereka yang sudah memberi diri dibaptis menjadi anggota sebuah jemaat lokal. Kalau belum, maka dia belum boleh ambil bagian. Mau 10 tahun dia datang ke jemaat, kalau dia belum memberi diri dibaptis, mau belum dia menggabungkan diri, maka dia belum bisa ikut dalam perjamuan Tuhan. Ya, perjamuan Tuhan dilakukan oleh jemaat. Ya, jadi perjamuan Tuhan dilakukan oleh jemaat dalam pertemuan jemaat. Tadi, apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, baru mereka mengadakan perjamuan Tuhan. Nah, dengan demikian kita bilang tidak bisa perjamuan Tuhan online. Nah, jadi kalau sebelum corona kita mungkin tidak pernah akan membahas perjamuan Tuhan online. Tetapi sekarang ini ya ada namanya perjamuan Tuhan online. Gitu. Jadi karena tidak bisa berkumpul, masing-masing di rumah, ya, secara live. Ya, hamba Tuhannya dari mimbar dia ini instruksikan live gitu, dan masing-masing di rumah atau dilakukan dengan cara online. Itu yang tidak bisa. Karena kita bilang apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, itu dilakukan secara perkumpulan jemaat, bukan online. Ya kalau masih belum bisa ya jangan perjamuan Tuhan dulu. Nanti kalau sudah misalnya coronanya sudah reda, gitu kan, sudah bisa berkumpul semuanya, baru mengadakan perjamuan Tuhan. Gitu ya. Dan tidak bisa bawa roti dan anggur ke rumah masing-masing. Nah, ada yang begini, yang bawa anggur dan roti ke rumah masing-masing. Jadi mereka mengadakan perjamuan Tuhan dalam satu keluarga, itu tidak bisa. Tadi katakan apabila kamu lapar, makan dahulu di rumah, setelah itu baru kamu berkumpul untuk mengadakan makan perjamuan Tuhan. Jadi dibedakan antara makan di rumah dengan makan perjamuan Tuhan dalam sebuah jemaat, dalam pertemuan jemaat. Ya, jadi tidak bisa ya diadakan secara bawa masing-masing di rumah. Ya. Apalagi ada gereja-gereja tertentu yang menyembuhkan tadi, gitu kan. Dia bawa ke rumah, bawa ke siapa, gitu kan. Karena ternyata sudah didoakan ini, sudah khasiatnya luar biasa. Nah, padahal tidak demikian ya. Sehingga dibawa ke rumah, orang terbaring dikasih minum. Gitu. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Dalam perjamuan Tuhan, roti dan anggur tanpa ragi. Nah, ini yang penting sekali. Bahwa roti tanpa ragi, anggur tanpa fermentasi. Nah, jadi perjamuan Tuhan itu menggambarkan ya, atau menyimbolkan akan pengorbanan Tuhan. Dan itu disimbolkan dengan apa? Dengan roti dan anggur. Nah, kenapa dia tanpa ragi? Karena roti dan anggur itu menggambarkan Yesus Kristus yang tanpa dosa. Dan ada banyak simbol-simbol dalam perjanjian lama
juga menggambarkan tentang Kristus yang tanpa dosa. Kalau Anda baca dalam Alkitab Perjanjian Lama, Imamat terutama, dia bilang kalau mempersembahkan domba, domba harus jantan. Kenapa domba harus jantan? Karena domba ini menggambarkan Yesus Kristus yang maskulin. Ya. Terus domba ini harus berumur 1 tahun ke atas. Baru dipersembahkan. Artinya dipersembahkan dalam posisi yang optimal. Ya, jadi bukan domba yang sudah mau mati, yang sudah sakit-sakitan. Bukan domba yang sudah tua, gitu kan? Bukan. Dia harus dipersembahkan dalam masa-masa fitnya lah, masa-masa optimalnya lah. Dan Tuhan Yesus disalibkan umur 33 tahun gitu. Itu di mana puncak-puncaknya ya. Manusia umur 33 tahun gitu. Bukan nanti umur 80 tahun baru dikorbankan, bukan. Yesus Kristus ya, disalib umur 33,5 tahun gitu. Dan dombanya harus apa? Harus tanpa cacat, tanpa celah. Nggak boleh misalnya giginya rusak, apa matanya rusak atau kakinya rusak, apa semua harus tanpa cacat, tanpa celah. Karena domba ini sudah menggambarkan Yesus yang tanpa cacat, tanpa celah juga. Nah, ini ada penggambaran itu. Dan ketika mereka keluar, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, setelah tulah ke-10, Tuhan suruh mereka mempersembahkan kambing atau domba. Makan, ya dimakan, ya. Tidak boleh ada sisa. Tulangnya tidak, cara masaknya tulangnya tidak boleh ada yang dipatahkan. Anda bayangkan? Tidak boleh ada yang dipatahkan gitu. Dan makan roti tanpa ragi. Kenapa? Karena menggambarkan Tuhan tanpa dosa. Terus tulangnya tidak boleh ada yang dipatahkan. Karena apa? Karena ada ayat yang di Mazmur, ada ayat juga yang mengatakan bahwa tulang-tulangnya tidak akan dipatahkan. Makanya pada waktu mereka keluar, mempersembahkan domba, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, malam itu mereka masaknya dengan tidak boleh satu tulangnya dipatahkan. Atau kena potong lah gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Ya nanti ketika disalibkan, tulangnya tidak akan dipatahkan. Ketika dia tergantung di kayu salib, ya. Karena itu ada hari persiapan menjelang Sabat, tidak boleh mayat tergantung di salib. Orang mematahkan kaki daripada Tuhan Yesus. Apa dia masih hidup, supaya cepat mati dipatahkan kakinya. Tapi menit lain bilang, tunggu dulu. Coba kita tusuk dulu sininya. Keluar air bercampur dengan darah. Oh, sudah mati. Jadi tidak usah dipatahkan. Memang dinubuatkan. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Jadi hal-hal itu menyimbolkan tentang Yesus Kristus. Tulangnya tidak dipatahkan. Lembunya harus sempurna. Karena menggambarkan Yesus tanpa dosa. Terus harus jantan, karena Tuhan datang sebagai maskulin, tidak betina. Gitu. Nah demikian juga roti dan anggur, itu menggambarkan tubuh dan darah Tuhan yang tanpa dosa. Makanya harus tanpa ragi. Ragi selalu menggambarkan hal negatif. Waspadalah terhadap ragi orang Yahudi. Gitu. Anggur fermentasi itu menggambarkan hal yang buruk. Ya. Makanya anggur yang kita minum dalam perjamuan Tuhan dan roti yang kita makan itu harus roti yang tidak beragi. Ini bikinlah roti yang tanpa ragi, ya, agak keras jadinya. Dan anggur yang tanpa fermentasi. Jadi anggur tanpa fermentasinya bagaimana? Ya anggur yang kita beli buah anggurnya, diperas atau di blender, ya itulah sari anggur yang murni, itulah yang diminum dalam perjamuan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena roti tanpa ragi, anggur tanpa fermentasi. Nah, jadi mengapa saya katakan begini? Karena saya tahu ada banyak gereja yang penting anggur. Oh, anggur Malaga, mereka juga bikin gitu kan. Pas minumnya, orang-orang minumnya agak terkaget gitu. Oh, kenapa? Karena ada alkoholnya. Itu tidak boleh. Perjamuan Tuhan tidak boleh menggunakan anggur yang sudah diragi. Atau ada fermentasinya. Roti juga tidak boleh roti yang beragi. Dan kadang-kadang orang beli roti tawar, dipotong-potong. Gitu. Di kotak-kotak begitu. Tidak bisa. Anggurnya yang sudah fermentasi, tidak bisa. Ada orang bilang, kalau misalnya di pedalaman sana, tidak ada roti, namanya pedalaman, gitu, tidak ada roti, gitu. Di pedalaman sana tidak ada anggur, boleh enggak? Misalnya diganti rotinya diganti dengan singkong,
Baru anggurnya diganti dengan yang merah-merah. Yang penting melambangkan darah lah. Apa yang merah-merah? Panta. Wah, kalau ada panta, harusnya ada anggur ya. Misalnya teh yang agak tua, kita merah gitu. Boleh nggak? Nah, kita bilang singkong menggambarkan apa gitu. Teh menggambarkan apa gitu kan. Itu roti ya roti gitu. Anggur ya anggur. Ya tapi kan di sana sulit gitu. Sulit ada roti dan sulit mendapatkan anggur. Ya kita bilang begini. Sebenarnya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau memang belum ada roti dan belum ada anggur, ngapain? Harus dipaksakan mengadakan perjamuan Tuhan. Kalau itu salah. Gitu. Ya tunggu aja kapan-kapan keluar ke kota, ya, di pedalaman kita keluar ke kota, ya, bisa beli anggur. Kalau roti sih gampang, beras ditumbuk, ini jadi tepung diolah jadi roti bisa. Anggurnya ya tunggu ke kota, beli anggurnya diperas, baru bikinlah sari anggur dan buat perjamuan Tuhan. Gitu. Nggak bisa diganti dengan Fanta, diganti dengan teh, diganti dengan apalah yang sirup apalah, nggak bisa itu, atau diganti dengan anggur Malaga dengan apa, nggak bisa. Roti tanpa ragi, anggur tanpa fermentasi menggambarkan darah Kristus. Ya, dan makanya orang bilang kalau gitu Tuhan Yesus minum anggur yang apa? Ya, tentulah anggur yang tidak ada fermentasinya. Mengapa? Kalau Anda baca di dalam Alkitab, ya dalam Keluaran pasal 22 tidak salah, dikatakan begini, imam itu tidak boleh minum minuman yang mengandung alkohol sepanjang hidupnya. Ketika imam dipilih, ya tidak boleh minum minuman yang beralkohol sepanjang hidupnya. Minuman keras katanya di situ, sepanjang hidupnya. Dan dalam kitab ini, di dalam kitab Mazmur, ya, di dalam kitab Amsal, banyak hal-hal yang sifatnya negatif tentang apa? Tentang perjamuan, ya, tentang anggur. Misalnya, Hai Lamuel, kata ibunya, tidak baik seorang raja terhuyung-huyung oleh anggur sehingga dia bisa melupakan keputusannya. Artinya anggur yang mengandung fermentasi itu nadanya selalu negatif dalam Alkitab. Dan seorang imam tidak boleh minum anggur yang mengandung fermentasi atau mengandung alkohol sepanjang hidupnya. Dan Tuhan Yesus memiliki 3 jabatan. Dia adalah imam, dia adalah raja, dan dia adalah nabi gitu kan. Nah, dia adalah imam, bahkan imam besar kita katanya. Ya tentu ketika dia mengadakan perjamuan Tuhan dengan murid-muridnya, perjamuan Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia makan roti tanpa ragi dan anggur tanpa fermentasi. Ya, jadi itu ya. Nah, coba kita lihat lagi penyimpangan dalam perjamuan Tuhan. Ya, kita lihat ada banyak penyimpangan atau perjamuan Tuhan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Yang pertama, kita mengenal namanya istilah transubstansiasi. Ya, jadi transubstansiasi. Apa itu transubstansiasi? Transubstansiasi adalah satu konsep yang diajarkan di gereja Katolik, ya, tentang roti dan anggur. Jadi tran itu maksudnya berubah, ya. Ya. Substansiasi artinya keberadaan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika roti, ya, dan anggur itu didoakan oleh imam Katolik, ya, maka terjadi transubstansiasi, terjadi perubahan keberadaannya. Yang tadinya roti, yang tadinya adalah anggur, sekarang bukan roti lagi dan bukan anggur lagi. Roti yang tadinya sebelum didoakan, anggur yang tadinya sebelum didoakan, setelah didoakan itu bukan roti lagi, tapi ini benar-benar adalah tubuh Tuhan. Dan benar-benar adalah darah Tuhan. Jadi menjadi tubuh dan darah Kristus katanya. Itu namanya transubstansiasi. Dan itu yang diajarkan, dipahami dan diimani oleh gereja Katolik. Nah, jadi Anda bayangkan ketika roti dan anggur, ya, didoakan, ini sudah bukan roti lagi. Ini sudah bukan anggur lagi, tapi ini benar-benar adalah tubuh Tuhan. Dan ini adalah darah Tuhan. Makanya harus dihabiskan. Gitu.
Nah, nanti kalau dibiarin, tubuh dan darahnya jadi busuk. Nggak boleh, harus dihabiskan. Nah, padahal kalau kita lihat, masih roti juga. Gitu. Lihat, masih anggur juga. Tapi mereka bilang ini terjadi namanya transubstansi. Dan terjadi itu secara magic. Secara magic yang tidak bisa dijelaskan. Ya. Di mana ayat yang mereka gunakan untuk itu, atau sebagai dasar pandangan mereka? Coba kita lihat ya. Mereka mengambil ayat itu dalam Yohanes pasal 6, ayat 50 sampai 51. 53 sampai 54. Dikatakan inilah roti yang turun dari surga. Ya. Jadi, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Nah, dan Tuhan bilang, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti itu kuberikan. Itu ialah dagingku. Nah, lihat, roti itu yang kuberikan itu dagingku. Yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, Tuhan bilang, roti itu dagingku. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia, harus makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, jadi sekilas, Yohanes pasal 6, kalau Anda baca, ini seolah-olah mendukung bahwa perjamuan Tuhan itu makan dagingku dan minum darahku. Gitu. Jadi makan dagingku dan minum darahku, maka ia akan mempunyai hidup yang kekal. Karena akulah roti hidup yang turun dari surga itu. Dan itu benar-benar dagingku. Jadi dengan demikian mereka berkata bahwa kapan itu menjadi dagingku dan kapan itu menjadi darahku, ya ketika itu didoakan gitu, oleh imam. Jadi kita makan daging dan benar-benar darah Tuhan. Ya, rasanya masih roti sih, anggur masih anggur, cuma itu benar-benar ada darahku dan dagingku. Nah kita bilang memang kalau sekilas membaca ini seolah-olah ini berbicara masalah makan daging Tuhan dan minum darahnya. Tetapi ini adalah konsep yang keliru. Kelirunya di mana? Keliru yang pertama adalah, sebenarnya ini konteksnya tidak sedang berbicara masalah perjamuan Tuhan. Tuhan sedang berbicara bahwa nanti dia akan mengorbankan tubuhnya dan darahnya. Nah, dan coba kita lihat ya penjelasannya. Yohanes pasal 6 ayat 57. Itu ada penjelasannya ya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Nah, makan aku atau makan daging dan darahku, maka manusia akan beroleh hidup. Nah, kalau Anda baca sepanjang Alkitab, bagaimana supaya seseorang bisa memperoleh hidup yang kekal? Bagaimana caranya supaya seseorang memperoleh hidup yang kekal? Caranya adalah dengan percaya. Barang siapa yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal. Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Ya. Di Yohanes 1 ayat 12. Ya. Barang siapa yang percaya diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi barang siapa yang percaya baru dia memperoleh hidup yang kekal. Ya. Nah, memakan aku maksudnya apa? Memakan tubuh dan darah Tuhan? Bukan, memakan itu artinya menjadi bagian di dalam Tuhan. Karena masih di pasal 6, kita lihat ayat 35. Bagaimana cara memperoleh hidup? Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi datang kepada Tuhan itu menggambarkan lapar, menggambarkan makan. Dan percaya kepada Tuhan itu menggambarkan minum, haus. Jadi maksudnya makan dan minum darahku itu adalah simbol daripada kalau datang itu lapar, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Jadi datang kepada Tuhan itu menggambarkan lapar barang berarti makan roti. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Nah, percaya itu melambangkan apa? Minum. Kenapa? Karena barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Berarti dia minum. Jadi yang untuk memperoleh hidup yang kekal itu caranya bagaimana? Datang kepada Tuhan dan percaya kepada dia gitu loh. Jadi tidak sungguh-sungguh makan setelah didoakan ini benar-benar adalah tubuh Tuhan, baru ini benar-benar ada darahnya, bukan.
Kita bukan tiap kali perjamuan lalu makan daging Tuhan, baru minum darah Tuhan, tidak. Maksudnya makan dan minum itu menggambarkan datang dan percaya kepada Tuhan. Itu dijelaskan dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Itu masih satu perikop. Nah, lalu mengapa deh kalau gitu menggunakan istilah makan dan minum? Ya, kenapa tidak langsung aja? Barang siapa yang datang dan percaya kepadaku, ya, memang sudah dijelaskan di atasnya. Sebenarnya alasan menggambarkan esensi daripada makanan. Esensi makanan itu sebenarnya apa? Ya, esensi makanan itu adalah untuk memberikan kehidupan. Jadi siapa yang makan, dia akan hidup. Karena orang yang tidak makan, dia pasti akan mati. Jadi siapa yang datang kepada Tuhan, dia akan memperoleh hidup. Itu esensi daripada makanan yang pertama. Yang menggambarkan esensi daripada kehidupan. Yang makan, dia akan hidup. Yang tidak makan, dia akan mati. Ya, siapa yang mau datang kepada Tuhan, dia akan hidup. Siapa yang tidak mau datang kepada Tuhan, dia akan mati. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan, dia akan hidup. Siapa yang tidak mau percaya kepada Tuhan, dia akan mengalami kematian yang kekal. Itu esensi pertama. Mengapa dia menggunakan istilah makan dan minum? Yang kedua, menggambarkan keikutsertaan atau menjadi bagian. Nah, biasanya siapa yang makan dan minum, berarti dia ikut serta menjadi bagian. Ya. Jadi mengambil makan dan minum itu menjadi bagian dia. Ya, jadi maksudnya untuk menjadi bagian daripada dia. Untuk dia memperoleh hidup, ya, bagikan makan dan minum, Yesus Kristus itu harus menjadi bagian dari hidupnya. Kapan itu menjadi bagian dalam hidupnya? Ketika dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus mati akan salib. Tapi kalau Anda tidak mau percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu bukan bagianmu. Makanya lihat kalau kita Wahyu pasal 3 ayat 20, dia bilang, lihatlah aku mengetuk pintu. Barang siapa membukanya, aku masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Ya, maksudnya apa makan bersama-sama dengan ikut serta? Ya, jadi ikut serta, bukan Tuhan makan minum bersama-sama begitu, bukan. Maksudnya ikut serta bersama-sama dengan dia. Makanya Tuhan menggunakan istilah makan dan minum. Dan dijelaskan ayat 35 tadi, makan itu adalah datang, dan minum itu adalah percaya. Ya, siapa yang datang kepada makan dan datang kepadaku, ya tidak akan lapar lagi. Siapa yang minum dan percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya. Oke, makanya Tuhan Yesus menggambarkan istilah itu. Dan di mana letak kesalahan daripada pandangan ini? Jadi kesalahan konsep transubstansiasi. Ya. Pertama, pengorbanan Yesus terus-menerus. Wah, ini bahaya. Mengapa? Karena kalau setelah didoakan, ini benar-benar tubuhnya, dan ini benar-benar darahnya, berarti tiap kali kita mengadakan perjamuan Tuhan, maka kita mengadakan pengorbanan Yesus lagi. Ada darahnya real, ada tubuhnya real dikorbankan. Nah, itu yang kita makan. Kalau begitu, pengorbanan Yesus berlaku secara terus-menerus. Terjadi secara terus-menerus. Tiap kali kita mengadakan perjamuan Tuhan, ada pengorbanan Yesus. Tiap kali kita mengadakan perjamuan Tuhan, ada lagi pengorbanan Yesus. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kedua kali. Nah, ini letak kesalahannya. Gitu. Padahal kalau kita baca Alkitab, coba kita baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 12 dan ayat 14. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Hanya satu korban. Siapa? Pengorbanan Yesus Kristus. Dan perlu berapa kali pengorbanan? Coba baca ayat 14-nya. Sebab oleh satu korban, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya. Tidak perlu lagi ada pengorbanan-pengorbanan lagi. Tidak perlu lagi ada darahnya lagi, yang real darah. Tidak perlu lagi tubuhnya real dikorbankan, kita makan terus, minum terus. Bukan. Itu bukan. Itu justru kesalahannya ada di situ. Terus, kesalahan kedua. Ada namanya konsubstansiasi. Ya, apa itu konsubstansiasi? Ya, sebenarnya ketika Martin Luther keluar memprotes gereja Katolik, dia memprotes banyak di doktrin keselamatannya. Tetapi dia banyak mengikuti doktrin gerejanya. Ya, dia banyak mengikuti doktrin gerejanya. Jadi dia banyak mereformasi doktrin keselamatan. Tetapi doktrin gereja atau ajaran dalam gereja, masalah topik-topik dalam gereja, itu banyak yang tidak direformasi oleh dia.
Kalau di Katolik sistemnya kepausan, di sini sistemnya sinode. Kalau di Katolik mengatakan transubstansiasi. Nah, si Martin Luther bilang endaklah. Kulihat ya darah ya masih apa, roti ya masih roti, anggur ya masih anggur gitu. Dan kelihatannya anggurnya tidak tiba-tiba berubah menjadi darah, rotinya tidak tiba-tiba berubah menjadi tubuh gitu. Tetapi katanya terjadi namanya konsubstansiasi. Apa itu konsubstansiasi? Kon itu bersama atau dengan. Kon itu dari bahasa Inggris ya. Dengan atau bersama. Substansiasi keberadaan. Jadi dibilang memang tidak benar-benar darah, tidak benar-benar daging, tetapi bersama roti dan bersama roti dan bersama anggur itu terdapat daging dan darah Tuhan. Bagaimana cara membuktikannya? Memang tidak bisa dibuktikan. Itu terjadi secara magic katanya. Sama seperti tadi magic juga. Tidak bisa dibuktikan. Gitu. Kamu mau dengan menggunakan tes darah, nggak bisa. Dengan tes apa, nggak bisa. Tetapi bersama dengan roti itu, bersama dengan anggur itu, ada tubuh dan darah Tuhan yang tidak kelihatan. Gitu. Kalau Katolik nyata, ini tubuh dan darah Tuhan, jangan main-main. Gitu. Kalau ini bersama, atau di dalamnya ada tubuh dan darah Tuhan. Unsur-unsurnya maksudnya mungkin ya. Kita bilang ini juga ada masalah. Ya, bersama roti dan anggur terdapat tubuh dan darah Tuhan. Ya. Itu konsep yang kedua. Kita bilang ini juga adalah bermasalah. Ya. Mengapa? Karena Tuhan bilang, ya roti, anggur ya anggur. Kenapa? Karena roti ini menyimbolkan, namanya simbol tidak benar-benar. Gitu. Ya. Sama seperti misalnya di transubstansiasi tadi. Kata dia bilang bahwa benar-benar makan darah dan tubuh Tuhan, sebenarnya itu adalah bahasa ilustrasi gitu kan. Bahasa simbol. Ya. Tuhan tidak sedang berkata bahwa ayo makan darahku dan tubuhku. Dia tidak kasih tangannya ini makan tubuhku dan makan darahku. Baik, inilah tubuhku, dipegang roti. Inilah darahku, dipegang anggur. Ini namanya simbol gitu. Hanya untuk perlambangan saja gitu. Tidak dia kata, nih tubuhku kasih tangannya. Nih darahku kasih luka baru mereka minum. Tidak. Nah, itu namanya perlambangan saja. Dan tidak dalam roti ya tetap roti, dalam anggur ya tetap anggur. Nggak ada tubuh dan darah Tuhan di sana. Tapi anggur melambangkan tubuh Tuhan, iya. Anggur melambangkan darah Tuhan, iya. Roti melambangkan tubuh Tuhan, iya. Tapi dalam roti dan dalam anggur ada tubuh dan darah Tuhan, itu tidak ada. Itu salah. Nah, itu tidak diajarkan oleh Alkitab. Ya. Nah, ada lagi konsep yang ketiga, perjamuan Tuhan memberi berkat. Biasanya berkat yang mereka maksud adalah berkat kesembuhan. Ada berkat-berkat rohani. Ya. Di Jakarta ada satu gereja yang biasanya mengadakan perjamuan Tuhan. Untuk apa? Untuk kesembuhan. Jadi siapa yang sakit, siapa yang apa, ayo makan dan minum perjamuan, makan dan minum roti dan anggur yang sudah didoakan. Nanti kamu akan sembuh. Nanti akan sembuh. Sehingga kalau misalnya ada kemana-mana khotbah, ada apa namanya ini iklannya, khotbah di sini jam segini, hamba Tuhan ini dalam kurung diikuti perjamuan Tuhan. Diikuti perjamuan Tuhan, diikuti perjamuan Tuhan. Maksudnya nanti ada perjamuan Tuhan, dan perjamuan Tuhan itu menyembuhkan. Siapa yang sakit boleh bawa pulang, kasih makan, kasih minum dan makan siapa yang sakit. Padahal itu tidak boleh dilakukan di rumah. Nanti ada binatangnya yang sakit, kasih juga sembuh, kesaksian di depan. Wah, kita bilang itu penghujatan. Gitu. Anda bayangkan, Yesus mati ya salib untuk menanggung kesembuhan rohani kita dari dosa. Mereka untuk kesembuhan jasmani. Gitu. Padahal Yesus mati, daging dan darah Tuhan menggambarkan pengorbanan Tuhan untuk apa? Untuk menyembuhkan penyakit rohani kita, yaitu dosa. Gitu. Nah, oleh mereka diganti dengan kesembuhan jasmani. Sakit mahlah, Yesus mati untuk darah dan tubuh Tuhan mati untuk apa? Sakit mahlah, untuk sakit kanker lah, untuk sakit apalah, tuli lah, apalah. Lebih parah lagi, ada kucingnya sakit, juga dikasih
sembuh katanya. Wah, maju ke depan, kesaksian luar biasa, kuasa perjamuan Tuhan. Keluarga saya sembuh, kucing saya juga sakit dikasih sembuh juga. Wah, kita bilang, Anda bayangkan, Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menyembuhkan penyakit kucing. Itu namanya penghujatan. Nah, ini yang terjadi. Gitu. Jadi mereka menjual perjamuan Tuhan untuk membohongi orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Untuk hal-hal yang berkat rohani, untuk menguduskan, untuk menyucikan, dan sebagainya. Itu penghujatan sebenarnya. Penghujatan. Dan Tuhan mati untuk kucing, bayangkan. Tubuh dan darah Tuhan untuk menyembuhkan penyakitku, kucing. Itu namanya penghujatan sebenarnya. Itu yang banyak yang terjadi. Lalu yang benar yang apa? Yang benar adalah perjamuan Tuhan hanya untuk memperingati akan Tuhan. Jadi, ya roti ya tetap roti. Ya anggur tetap anggur. Tetapi ketika kita mengadakan perjamuan Tuhan, kita tahu roti ini menggambarkan tubuh Tuhan. Dan anggur ini menggambarkan darah Tuhan. Dan kita memperingati untuk apa? Oh, Tuhan sudah mati bagi saya. Terus saya harus memberitakan kematian Tuhan ini kepada orang lain. Sambil menantikan Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Jadi itu yang kita peringati. Gitu. Oh, Tuhan sudah mati bagi saya. Saatnya saya pun berkorban. Bahkan mati pun saya siap untuk Tuhan. Yang kedua, memperingati apa? Kita harus memberitakan kematian Tuhan kepada orang yang belum diselamatkan. Komitmen, ya, ada komitmen kita. Oh, Tuhan sudah mati bagi saya. Oh, Tuhan juga mati bagi orang tua saya, bagi saudara saya, bagi siapa. Saya harus memberitakan Injil kepada mereka. Kasih tahu Yesus sudah mati bagi mereka. Terus apa lagi? Menantikan kedatangan Tuhan. Jadi semata-mata untuk memperingati akan Tuhan. Tadi ayat yang kita baca, setiap kali kamu makan dan meminumnya untuk memperingati akan aku. Tidak ada sedikit pun ada ayat berkata untuk kesembuhan. Ya. Tidak ada. Untuk makanan darah untuk keselamatan, tidak ada. Untuk memperingati akan aku. Ya. Lalu pertanyaannya begini. Berapa sering perjamuan Tuhan dilakukan? Ada sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 1 minggu sekali, ya, atau bagaimana? Nah, yang kita dapatkan adalah di dalam Alkitab sepertinya, ya, karena itu di minggu-minggu pengorbanan Yesus Kristus, mereka hampir mengadakannya kalau Anda baca di Alkitab hampir tiap minggu sebenarnya. Ya, hampir tiap minggu ada satu teladan yang kita dapatkan dalam Alkitab. Anda boleh baca ya, di Injil. Hampir tiap minggu mereka berkumpul dan makan memecah-mecahkan roti dan minum anggur. Ya. Tetapi kita bilang sebenarnya tidak ada perintah ya. Kapan kita mengadakannya? Hanya kita dapatkan dalam 1 Korintus 11 ayat 26 tadi, setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ada setiap kali. Berarti kalau begitu perjamuan Tuhan itu dilakukan berkali-kali atau terus-menerus gitu sampai Tuhan datang. Gitu. Tapi masalahnya berkali-kali itu 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, 2 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Ya kita tidak dapatkan itu. Dan juga tidak ada perintah itu gitu. Maksudnya tidak ada perintah harus sekian waktunya. Tidak ada. Tidak ada informasi waktunya. Hanya kita dapatkan setiap kali. Lalu kalau gitu bagaimana? Ya, kalau gitu kita serahkan kepada jemaat. Tetapi sebagai pemimpin jemaat harus memberikan prinsipnya. Prinsipnya apa? Nah, prinsipnya dalam hal ini begini. Terlalu sering itu tidak baik. Terlalu jarang juga tidak baik. Kenapa? Kalau terlalu sering, kadang-kadang orang namanya terlalu sering itu jadi rutinitas. Nah, kalau rutinitas itu jadi maknanya ya ikut jadi biasa, jadi tidak maksudnya maknanya tidak mendalam lagi, ya udah itu minggu depan perjamuan, minggu depan perjamuan, minggu depan perjamuan lagi. Jadi maknanya itu bisa menjadi sebuah rutinitas gitu. Jadi tidak sering dan tidak terlalu lama. Mengapa tidak sering? Ya takut jadi rutinitas. Mengapa tidak terlalu lama? Ya kalau lama-lama kan bisa jadi lupa. Setahun sekali ya bisa jadi lupa. Nah, maka baiknya adalah tidak sering dan tidak terlalu lama. Ya, terserah. Putuskan ke jemaat. Ya. Ini prinsipnya tidak sering dan tidak terlalu lama. Gimana kalau 1 bulan sekali? Ya, atau 2 bulan sekali? Ya.
Atau 1 bulan 2 kali, ya diserahkan kepada seluruh anggota jemaat. Suara terbanyak yang mana boleh dilakukan. Yang penting tidak sering dan tidak terlalu lama. Oke, terima kasih. Nah, itu saja penyampaian saya tentang perjamuan Tuhan. Semoga itu bisa bermanfaat bagi kita dan bisa memberikan pengetahuan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan Maranatha. Ya, kalau misalnya Anda ada pertanyaan dan informasi selanjutnya, silakan menghubungi saya sendiri, Gembala Supriyadi, di 0856 91 22 2436. Itu bisa nomor telepon, bisa nomor WA, ya, bisa di situ ya. Kalau Anda mau informasi atau pertanyaan selanjutnya, bisa hubungi nomor di bawah ini. Baik, selamat malam. Sampai di situ pembahasan kita tentang ordinansi dalam gereja. Yang pertama ada baptisan, yang kedua adalah perjamuan Tuhan. Dan baru saja kita membahas tentang perjamuan Tuhan. Baik, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita, dan Maranatha. Boleh, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya ada yang bertanya, silakan. Oke.